Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari, saya seorang sysadmin wannabe. Saat ini saya sedang belajar tentang administrasi jaringan dan sistem khususnya di sistem operasi Linux. Ini adalah video kelima yang saya dedikasikan untuk grup Telegram Manjaro Indonesia, yaitu mengkonfigurasi konfigurasi environment ya, konfigurasi lingkungan belajar pemrograman PHP di Manjaro Linux menggunakan LAM ya. Nah, di yang kali ini, dokumentasi kali ini sih saya akan melanjutkan tentang bagaimana mengkonfigurasi environment ya. Sebelumnya kita udah di video-video sebelumnya sudah ada, bagi yang belum nonton coba dicek aja di playlistnya. Sebelumnya udah ada mulai dari instalasi Apache, MariaDB dan PHP. Kemudian sudah ada juga video untuk konfigurasi menggunakan konfigurasi environment belajar ya, dengan menggunakan metode set permission ya, di default document root-nya Apache dan menggunakan SFTP. Jadi kali ini saya ingin membahas atau mendokumentasikan tentang konfigurasi salah satu modul Apache ya, yang sangat bermanfaat untuk untuk membuat sebuah lingkungan belajar pemrograman PHP di Manjaro, yaitu adalah modul userdir. Kemudian akan membahas tentang permission juga. Selain permission menggunakan group, juga permission menggunakan access list. Kemudian kalau durasinya nggak kepanjangan ya, mungkin nanti coba deploy code igniter 4 kali yang baru ya kan. Yang pertama kita mod userdir dulu ya kan. Mod userdir itu sebenarnya sebuah modul modulnya Apache ini, yang modul untuk konfigurasi directory user ya kan? Jadi sebuah modul yang bisa membuat Apache itu bisa melayani, request request web ya kan, dari user directory spesifik per user ya kan. Secara default itu semua user yang ada di Manjaro itu, atau yang ada di Linux itu, secara defaultnya Apache ya boleh punya sebuah directory ya, yang bisa melayani web ya, gitu. Jadi di metode ketiga ini sebenarnya sudah memenuhi salah satu kriteria kebiasaan saya. Jadi saya itu punya semacam rule of thumb ya, aturan dasar lah. Aturan dasar kalau misalnya mau development itu saya lebih suka, bukan nggak mau, saya lebih suka kalau misalnya lingkungannya itu ada di home directory. Gunanya yaitu untuk menghindari pertama kemudahan akses. Saya nggak perlu terlalu banyak mengkonfigurasi, atau terlalu sering ya setiap ada project kemudian mengkonfigurasi permission lagi. Nggak perlu terlalu banyak ya. Jadi meminimalisir terganggunya belajar karena harus nyeting konfigurasi nyeting permission lah, izin hak akses ya kan. Tapi tetap di awal kita juga tetap harus pasti tetap ada ya konfigurasi hak akses itu, cuman diminimalisir. Nggak terlalu sibuk lah sama itu. Makanya saya lebih suka di home directory-nya user. Kemudian alasan yang kedua biasanya ya aplikasi saat ini, aplikasi apapun itulah, yang sekarang juga aplikasi desktop juga kan, yang kayak Electron terus Python
Ya hampir semua bahasa pemrograman itu udah punya semacam apa ya, packet manager sendiri. Jadi mereka punya paket manager sendiri yang bisa mengambil paket-paketnya dari repositori masing-masing bahasa pemrograman kayak npm itu. Apache juga punya Apache, PHP juga punya komposer ya kan. Nah takutnya nanti di Manjaro itu kita kan nggak tahu nih yang bikin OS punya library apa saja, terus pakai bahasa pemrograman apa saja untuk paket-paket yang untuk menjalankan sistem. Nah, jadi alasan yang kedua itu sebenarnya untuk menghindari konflik. Sebisa mungkin saya ngelakuin lokal aja di di home directory-nya user gitu, agar tidak terjadi konflik paket nanti sama sistem wide ya kan. Kalau terjadi konflik kan apesnya nanti kalau kita yang user Manjaro ini kan kita nggak terlalu bleeding edge kayak ARC yang upstream update terus ARC update ya. Itu juga pasti ada brokennya kalau misalnya memang belum disupport sama dependensinya. Ya kalau sampai terjadi konflik itu ya kita mau nggak mau sewaktu update harus nge-remove lagi. Yang sering ketemu itu biasanya Python ya, kadang-kadang ada juga yang dari npm, ada nggak ya, saya lupa lah. Nah, komposer juga bisa jadi, kita kan nggak tahu kalau kita naruhnya di sistem. Menghindari itulah gitu, kemungkinannya ada. Jadi lebih enak ya di lokalnya directory home-nya user gitu. Itu sih rule of thumb saya salah satunya, biar nggak ribet maintain Manjaro-nya. Nah itu. Terus ini mohon maaf ya kalau ada yang aneh-aneh di videonya juga, maksudnya ada yang berbeda dari yang sebelumnya, karena ini pertama kalinya nyobain OBS Studio ya. Agak overkill memang, cuman buat gini aja pakai OBS Studio, tapi nggak apa-apa lah. Fokus screen-nya lagi diistirahatkan dulu, pengen nyoba aja. Ini juga ada yang baru juga sih di environment-nya. Ini lagi nyobain Alacrity gara-gara kemarin ngelihat di grup Telegram Manjaro ada yang bahas Alacrity, pengen nyoba aja, penasaran kayak gimana sih gitu kan. Jadi sekarang terminal emulatornya lagi pakai Alacrity nih. Gak tahu nih ntar ada masalah apa enggak, pokoknya dicoba dulu ya. Balik lagi ke ke dokumentasinya. Apa sih yang harus kita lakukan untuk mengkonfigurasi modul userdir di Apache ya kan. Kita cek dulu ya kan. Ya, seperti biasa saya menggunakan Manjaro, dan ini Manjaro KDE. Manjaro KDE. Pertama kita cek dulu kali ya. Kita cek dulu statusnya HTTPD atau Apache. Kalau belum nyala kita nyalain. Start HTTPD. Oke. Inaktif tapi seharusnya sekarang udah nyala. Kita cek, ya udah, kita cek lagi. Udahlah, nggak apa-apa, biarin. Yakin aktif lah. Tapi kalau mau cek ya nggak apa-apa, kita cek aja. Status sistem CTL, status HTTPD. Kenapa kali ini saya pakai catatan? Ya, menghindari OAuth terlalu banyak, nanti durasinya panjang banget. Apalagi ini nggak tahu, kalau sempat bakalan coba deploy CodeIgniter 4 ya di sini di video ini kalau sempat ya kan. Kalau nggak kepanjangan durasinya. Jadi untuk konfigurasi untuk konfigurasi modul userdir ini seharusnya sudah sudah secara default itu sudah aktif sih di di Manjaro ya. Coba kita lihat di konfigurasinya Apache. Userdir. Oh ini ada udah. Nah tuh. Ini. Jadi userdir ini modulnya. Nah ini kalau belum aktif diaktifkan ya di konfigurasi ini biar userdirnya bisa digunakan. Kemudian dia juga punya file konfigurasi
biasanya di ini tuh di bawah tuh biar enak. Wow. Nah, mana dia itu dia. Nah, nih diaktifkan aja itu. Nah, kalau cara mengaktifkannya tadi di uncomment aja, sama load modulnya juga. Kalau misalnya ada tanda pagar di depannya begini berarti nggak aktif ya. Untuk mengaktifkan dihapus tanda pagarnya. Nah, secara default berarti sebenarnya udah nyala ya kalau di Manjaro. Nah, sekarang user dir itu dia URL-nya beda karena dia spesifik user ya. Nah, saya zoom aja. Karena dia spesifik user nih, bisa saya nggak bisa ya apa dah. Nggak usah ditutup itu, biarin lah, nggak apa. Nah, oke. URL-nya beda, jadi dia karena dia per user directory modulnya, berarti dia jadi begini akses URI-nya ya kan, URL-nya. Jadi localhost seperti ini. Terus nama ini karena dia home directory kan, sama seperti interpretasinya command line. Nah, command line di bash ya, command line-nya Linux itu tanda tilde ini kan, ini tilde ya kalau nggak salah namanya ya. Itu nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Tilde itu artinya home directory ya kan, home directory. Terus home directory-nya siapa ya kan, Brinksren. Nah, ini user saya Brinksren, jadi aksesnya itu kayak gini. Nah, jadi ada akses forbidden ya kan ya, ini memang intended memang udah yakin begitu. Jadi sebelum melanjutkan konfigurasi Apache, sebagai saran saya ya, sebaiknya ini memang dilakukan ya untuk mempermudah, karena kita kan mau belajar terus menerus pakai Apache gitu. Jadi kita harus satu grup lah sama si Apache. Jadi kalau grup yang menjalankan Apache itu kan sebenarnya kalau bisa kita lihat ya, ps aux grep httpd. Nah, ini jadi yang menjalankan Apache itu nama usernya http. Dia juga punya grup grep http. Jadi dia juga punya grup, nama grupnya http. Nah, ini saya sudah masukin user saya ya ke grup http. Nah, fungsinya gitu nanti waktu kita, jadi guna gini, kalau kita punya directory atau kita punya file itu, biar si Apache itu nggak kesulitan ngakses itu, berarti kita menggunakan standar penulisan directory baru dan file baru itu sebagai grup ownership-nya kita, tapi bisa diakses oleh grup HTTP secara standar, secara default ya kan. Jadi kita nggak perlu ngonfig per file ya. Bayangin aja kalau misalnya nanti belajar framework ya, kayak CodeIgniter itu, atau kayak Laravel, atau kayak JavaScript itu apa segala macam ya kan. Terus yang itu filenya ada ratusan, nah kita harus ngonfig satu-satu, ganti usernya, nah itu ribet juga. Atau setiap bikin file baru atau directory baru kita chmod lagi, ya itu ribet ya. Maka sebaiknya di user kita itu ditambahkan ke grupnya HTTP. Cara nambahinnya ya sebenarnya saya udah tulis di sini. Nah, itu mana ya, ini nah, ini jadi user mode ya kan, strip a kecil kemudian G besar. Ini A ini append ya, append group. Kenapa pakai G besar itu? Biar dia bisa banyak grup sekaligus gitu. Sebenarnya berarti di sini sebenarnya groups gitu. Groups ya saya lupa, saya pakai film. Gimana sih? Grup 1 misalnya, kemudian grup 2 ya kan. Gitu dan seterusnya. Nah,
uh, karena saya udah ditambahin ya nggak perlu lagi ya. Nah terus syaratnya kalau udah ngejalanin perintah user mode ini, agar grupnya itu aktif ya kan, untuk aktivasi grupnya itu maka kita sebagai user perlu relog dulu ya kan, logout kemudian login lagi baru grupnya aktif gitu. Kalau nggak dia nggak aktif. Nah bisa nggak sih kalau misalnya nggak login dulu? Ya ini salah satu caranya adalah dengan menggunakan perintah new grp. Tapi new grp ini ini agak ngakal-ngakalin kayaknya. Jadi sebenarnya new grp ini ganti primary group ya. Primary group kita defaultnya itu biasanya sama username. Kalau dicek itu id group bisa. Nah, itu. Jadi gini. Biasanya defaultnya gini. Ini grupnya, terus ini grup ID-nya, ini GID. Atau kalau nulis GID apa yang keluar emang? Ada ya. Saya lupa apa ya kalau buat ID group. Mungkin teman-teman ada yang ingat ID help. Kok saya lupa? Oh iya, ID min G. Nah itu. Ini ID min G. Jadi ini grup ID kita, ini defaultnya. Nah new grp itu apa isinya kira-kira? Saya pakai doang nih, nggak tahu isinya. Ya ini. Nah ini grupnya kan kecil tuh, kecil. Kalau groups itu G gede ya. New group login. Jadi fungsinya new grp itu login to a new group. Ya kan? Jadi kalau mau pakai berarti new group gitu kan, berarti http gitu kan, tek enter. Nanti kalau udah selesai teman ganti aja primary groupnya ke apa, ke primary group kita aslinya dengan ID, dengan grup ID tadi gitu ya. Enggak ya, jadinya satu-satu ya, satu cuman bisa nambahin satu grup, terus tambahin apa, ganti lagi terus tambahin satu grup lagi kalau banyak grup yang mau dimasukin. Kalau kayak user mode itu kan dia bisa tadi kayak pakai koma, mau grup 1 2 3 4 5 6 berapa juga bisa ya kan. Tapi kelemahannya ya harus relog dulu agar segera efektif, agar grupnya bisa efektif. Nah itu terkait apa. Nah kalau saya bisa dilihat kan, saya udah masuk di grup http ya. Cara ngeceknya gini, sebagai user itu kita bisa ketik groups, itu kita akan ketahuan grup apa saja sih kita, termasuk ke dalam grup apa saja ya kan. Ada sys, ada http. Nah ini yang penting ya kan, yang penting buat saat ini nih http. Jadi kalau udah http berarti kita udah satu grup sama Apache. Nah tadi kendalanya akses forbidden ya kan. Sebelumnya sebelumnya saya udah dokumentasin kan soal perintah chmod untuk set permission bit ya, untuk set hak akses di default document root-nya Apache. Nah sekarang kan kita mau konfigurasi untuk user dir ya. Coba kita lihat dulu isinya konfigurasi user dir itu. Extra, dia di sini lokasinya etc httpd conf extra httpd user dir. Ini sesuai sama yang main configuration tadi kan. Kayak gini. Nah ini defaultnya ya, kayaknya saya tulis lah di catatan ini. Iya bener tuh, konfigurasi Apache. Jadi direktori standarnya user dir di Apache itu, direktori standarnya itu di public HTML ya kan. Sementara di home directory kita kan nggak ada apa, nggak ada nggak ada ini direktori public HTML ini gitu. Direktori ini nggak ada. Kalau mau bikin ya bisa, silahkan bikin. Tapi sebenarnya Manjaro udah nyediain sebuah direktori yang memang biasa digunakan untuk publik ya kan. Nah direktorinya itu ls-l publik, biar nggak perlu huruf besar kecil ya kan, case sensitif. Nah kayak gini, jadi publik ya kan. Default apa
kita itu udah dikasih sebuah direktori apa ya, memang buat default lah. Kalau mau bikin baru ya silakan saja, mau bikin direktori project juga monggo sebenarnya ya. Kalau mau manfaatin ini juga silakan. Tapi sama aja lah caranya. Saya mau kasih lihat sekarang saya memanfaatkan default direktorinya Manjaro ya kan. Default direktorinya yaitu ini publik pakai kapital P depannya. Nah sekarang kita konfigurasi kita konfigurasi modul user dir-nya agar mengarah tuh saya ketik ekstra agar mengarah ke direktori publik user dir. Nah jadi ini kita ganti ya, kita ganti user dir-nya namanya publik, terus direktorinya juga saya ganti aja ya kan, publik gitu. Udah. Nah, oh ya, perlu saya jelasin nggak ya? Gini. Jadi ini kan publik ya. User dir-nya kita kasih publik, terus kemudian direktorinya home bintang publik. Apa bintang ini asteris ya. Ini asterisnya kan artinya all karakter. Jadi sebenarnya ini merujuk ke seluruh home directory user yang mana aja. Kalau ada di dalamnya directory publik, ini aturannya begini. Nah ini rule-nya HTTPD, rule-nya Apache ya kan. Konfigurasi Apache untuk directory yang ini. Nah, cara request-nya kayak tadi. Ya kan? Localhost brings ren. Ini defaultnya sebenarnya kalau kita bikin kayak gini, ini kan kita request-nya begini. Tapi si Apache itu sebenarnya mengarahkan ke directory sebenarnya yang dibaca Apache itu seperti ini. Home brings ren publik. Nah gini, kalau di sistemnya ini yang dibaca Apache, tapi cara requestnya ini kan disingkat. Home brings ren ini disingkat. Kemudian karena kita set directory default directory user dir-nya itu ke publik ya kan. Nah maka publik ini dianggap dokumen root. Nah kalau dia dianggap dokumen root berarti ini hilang ya kan. Nah gitu kira-kira cara si Apache ngebaca. Contoh requestnya sama URL yang di request kan begini gitu, tapi realnya di belakang Apache ngelihatnya kayak tadi ada home brings ren kemudian / public. Nah kayak gitu kira-kira begitu. Nah dengan kondisi ini seperti biasa, kalau habis mengganti konfigurasi Apache itu berarti kita harus restart lagi servisnya. Kita lihat sekarang masalahnya apa. Seharusnya masih access forbidden. Nah baru kita melanjutkan ke langkah berikutnya, konfigurasi hak akses ya kan. Nah di sini ada yang sedikit berbeda sama dokumentasi sebelumnya. Di sini ada chmod terus plus setgid. Mungkin di sini cocoknya kalau apa sama aja sih sebenarnya, chmod terus chmod plus setgid ya kan. Kenapa ini dibedain? Karena gini. Nah, kita kan mau ngasih akses ke direktori publik. Kalau kita lihat di sini Oh, ini kayaknya saya udah pernah ganti deh ini. Coba saya defaultin lagi bisa nggak? Min R0755 publik. Biar persis ya nanti kondisinya sama teman-teman. Soalnya ini kayaknya direktori pernah saya pakai. Nah, jadi kalau sekarang itu kalau kita cek permission di directory publik itu ya kan, itu seperti ini. Masih ada. Kok masih ada spesialnya itu? Ya kan, masih ada spesialnya, nggak apa-apa. Jadi ini aslinya di sini egg ya. Kok dia nggak apa? R0755 publik.
biar balik lagi ke saya lupa ya ampun. Coba saya lihat DPVCL publik jangan ada, nggak ada, tapi ada flag S. chmod cek dulu lagi mas di publik. Nah, kemudian sudo kok sudo ls-l dari mana aja boleh, dari sini juga boleh. Ups, kebanyakan. Grab ini di publik, malah bingung ntar gitu. Kalau saya hilangin mat, coba saya malah pengen balikin ke normal malah keder ini. chmod min r 0755 itu saya hilangin sekalian nih, coba 0700 dulu. Publik bisa nggak begini? L banyak tuh min L grab publik tuh kan ada spesialnya tapi nggak di set. Jadi kita kembaliin ke standar dulu ini. Kalau pakai ini bisa lah, kita pakai anotasi ini kan karena di grup ya, itu ada spesialnya. Coba kita ganti dulu, kita balikin lagi ke dia ke tunggu, saya lupa, ini kan spesial, berarti dia harusnya jadi gini. Kalau mau normal chmod ada seharusnya gini ya, kalau nggak salah ingat itu berarti ditambahin di depannya 0 dong, satu lagi ya kan. Nah, chmod min r 00755 seharusnya ini kalau buat spesial ya, karena ada spesial bit ya di depannya. Spesial JID sih kalau ini, karena S nya di tengah di grup. Iya kita mau bahas ini. Nah, ini sebenarnya buat ngembaliin ke normal aja. Coba saya lihat. Udah normal. Jadi defaultnya itu ya, saya clear lagi. Defaultnya directory public itu kayak gini permissionnya. Ini berarti sudah pernah saya pakai. Oke. Defaultnya seperti ini. Nah, yang perlu kita lakuin di sini itu sebenarnya kita mau menambahkan gini. Ini kan mau diakses sama Apache server ya kan. Tadi kan karena kena akses denied. Nah, jadi kita kasih dulu akses buat si Apache ya kan, menggunakan grup aja kan. Bringsren ini udah user kita udah masuk ke grup HTTP ya. Nah, jadi kita bikin ini akses grup di sini sekalian. Jadi kita ganti grup ownernya ya, secara default itu yang punya grup punya akses grup yang punya akses ke publik ini kita ganti aja jadi HTTP ya kan. Nah, kita bikin rekursif deh. Kalau ada directory tidak, kayaknya nggak ada sih, tapi kalau ada itu biar ikut keganti. Nah, coba kita ls min l lagi, kita cek lagi. Nah, jadi gini, sekarang yang owner directory ini, directory public ini Bringsren, kemudian grup yang secara default punya hak akses ke publik ini HTTP. Nah, jadi sekarang Apache sudah punya akses ke directory publik. Nah, itu yang pertama. Kemudian apalagi? Oh ya, tapi sekarang itu kalau misalnya kita bikin file ya, touch, kita bikin aja lah sembarang touch file, coba gini. Oke, ls min l public. Nah, ini
kalau saya bikin file baru di dalamnya itu masih ownernya Brinkstren, tapi grup-grupnya masih Brinkstren ya. Nah, supaya secara default kalau bikin file atau directory di dalam grup di dalam directory public ini, grupnya langsung jadi HTTP, biar kita nggak keribetan kan, ganti-ganti lagi ntar chmod lagi satu-satu kalau filenya dikit, kalau banyak ya kan. Nah, itu tadinya yang SS yang tadi itu sebenarnya itu gunanya. Jadi kita kasih set GID lah. Kita kasih akses khusus untuk untuk grup ke file dan directory tersebut. Nah, jadi secara default setiap file dan subdirectory yang dibuat di dalam directory publik itu akan menjadi ownernya grup juga, akan dimiliki oleh grup juga. Jadi grup itu punya hak akses secara default ya kan. Jadi izinnya nanti semuanya sama kayak izin parent directory-nya tadi ya publik ya kan. Nah, ini. Jadi izinnya itu nanti seluruh file dan directory itu nanti kayak gini aksesnya. User kemudian grupnya HTTP. Nah, untuk memberikan set GID ini ya kan secara default itu ada dua cara ya. Tadi udah lihat ya yang pakai angka. Saya tadi pakai 2 kali 0 kemudian 755. Untuk ngesetnya sih enak ya, tinggal 2755. Nah, ini default izin itu kan 755 ya begini. Nah, ini kalau kita set GID itu tambahin 2 di sini, artinya 2 ini berarti kita ngasih ke grup ya. Kalau 1 itu user, 4 itu apa ya, saya kok lupa ya. Nah, nanti dicek aja lah chmod ada kok apanya di manualnya ya kan. Itu salah satu caranya. Nah, gini. Nah, kalau kita list lagi kelihatan ya. Nah, ini kayak izin yang tadi RS. Jadi ini spesial GID. Ya, jadi seluruh file yang dibikin di sini di dalam ini ya kan special GID. Wah, gunanya kayak gitu. Kalau kita touch public file 2 ya kan? Nah, ls ya boleh lah, itu juga boleh keketik LA. Nah, itu sekarang ini file 2 ya, file 2. Nah, lihat secara default itu dia jadi Brinkstren HTTP ya kan. Jadi secara default grup HTTP yaitu grupnya yang menjalankan Apache sudah punya akses. Nah, untuk ngeset ini sebenarnya ada 2 cara. Tadi kan udah ngeliat ya, saya ngilanginnya pakai 00 di depan biasanya kita oktal 3 anotasi oktalnya 3 digit ya. Tadi saya bikin 5 digit ya kan. Atau cara lain ya bisa gini. Buat ngilanginnya, buat nambahnya juga seharusnya bisa gini. Coba ya. chmod ya pakai min r lah. R dari dalamnya juga berubah ya kan. Kita ilangin special bit buat grup ya kan. Min itu artinya ngilangin ya. Nah, jadi coba publik. Kita cek lagi grep publik. Nah, ini udah normal lagi kan. Nambahinnya juga bisa kayak gitu, tapi tinggal diganti minusnya diganti plus. Nah, ini untuk menambah special bit. Nah, kalau dicek lagi lihat udah kembali. Nah, ini jadi sekarang Apache sudah punya permission ke sini ya kan. Nah, dia udah punya permission ke directory publik, tapi udah bisa diakses belum ya? Belum, karena itu intended juga ya, memang seperti itu. Jadi dia nggak punya akses karena dia harus punya akses secara rekursif. Dia sudah punya akses ke publik, tapi dia belum punya akses ke home directory ya kan. Dan dia juga belum punya akses ke home directory. Ini home directory-nya user, kemudian ke mount point-nya home. biar beda aja. Nggak, maksudnya gitu. Jadi dia harus punya akses ke sini dan ke sini. Bisa aja kan kita chmod g+s secara rekursif dari atas pakai sudo gitu kan. Home gitu. Wah, ini semua kena. Bisa ya begini. Tapi kalau kita pakai ini berarti nanti seluruh
directory. Nah, kayak gini jadinya. Seluruh directory yang ada di dalam home itu, kalau ada user lain, misalnya user saya kan Bringsren, nanti kalau ada usernya Ari misalnya, ini juga dia kena ini, ya kan? Kena rekursif ini. Ya, sementara kita nggak punya project di situ dan kita nggak mau juga dong ngerusak directory. Siapa tahu ini mesin dipakai 2 orang, ya kan? Ntar kita ngerusak permission di tetangga. Gitu. Terus begini juga bisa, ya kan? Tapi ntar ini efeknya juga gini. Karena rekursifnya ini ya, rekursif. Nah, jadi buat apa, terus nge-revoke-nya nanti berarti kita kayak tadi, kalau mau ngilanginnya berarti G-S terus direktorinya apa, ya kan? Terus bisa sekali perintah nggak? Ya mungkin bisa, tapi mumpung kita mau gitu, mumpung kita mau ngasih izin kayak gitu juga, saya mau mendokumentasikan salah satu tool lagi, yaitu ACL. Nah, ACL itu access list. Nah, kayak gini, access control list, ya itu access control list. Nah, bisa dibikin semacam konfigurasi, file konfigurasi, atau kita bisa pakai salah satu tool yang berhubungan sama ACL itu. Ada nggak di sini? Nggak ada. Jadi salah satu tool yang masuk di paket ACL itu dia ada set FACL. Nah, set FACL ini, set file access control list. Nah, jadi file yang di set, ya kan? Nah, saya mau pakai ini. Tujuannya buat revoke juga gampang. Jadi misalnya kalau saya udah banyak udah banyak project misalnya di dalam, terus permission apa segala macam, saya bisa revoke dengan set FACL ini dengan satu perintah saja. Set FACL min R min B terus home misalnya. Ini sudah kena semua, ya kan? Udah hilang semua. Ini salah satu cara. Nah, jadi di sini saya pakai ACL ya. Nah, karena dia tadi harus rekursif, berarti home dulu, ya kan? Yang punya home itu kan root. Jadi sintaknya harus menggunakan sudo set FACL, terus opsinya min M. M ini artinya modify access list, ya kan? Access control list. Nah, yang kita mau modifikasi itu buat grup kan. Nah, grupnya HTTP. Jadi ini bisa spesifik ya. Grupnya HTTP. Nah, kalau tadi G plus S, iya itu resikonya satu lagi. Kalau saya tadi pakai G plus S, kemudian ternyata saya itu kan grupnya banyak. Oh iya, itu satu lagi sebenarnya alasan bagusnya. Grupnya kan banyak. Nanti kalau ada direktori-direktori yang di dalam itu saya juga bikin default aksesnya ke grup yang lain, otomatis dia otomatis bisa diakses juga dari luar gitu, walaupun sebenarnya nggak perlu. Makanya kalau ini bisa spesifik, ya kan? Saya cuma set buat satu direktori dan satu grup saja, yaitu grup HTTP RX, yang mau diganti di sini home, ya kan? Jadi saya nggak bikin rekursif, itu membatasi aksesnya si grup HTTP ini cuman ke direktori yang kita perlukan, ya kan? Nah, selanjutnya yang Bringsren, ya kan, kita set FACL min M. Nah, ini nggak perlu sudo lagi karena Bringsren punya kita, ya kan, punya user grup HTTP RX. Jadi ini sintaknya sebenarnya kayak gini, ya kan? Setelah ACL, modifikasi ACL untuk grup, nama grupnya apa, kemudian izin yang ingin diberi, access list yang ingin diberikan itu apa, ya kan? Di sini access list yang access control list, ya kan? Akses yang diperlukan, hak akses yang diperlukan sama Apache itu untuk melayani permintaan web itu, ya kan? Itu sebenarnya cuman read dan eksekusi, ya. Untuk kasus tertentu dia butuh write, ya, misalnya untuk untuk mengeksekusi
sistem apa yang perintah sistem, misalnya kayak di PHP itu ada exec, shell exec ya, seperti itu. Nah itu baru dia butuh write atau untuk mengupload ya kan. Mengupload berarti dia mewakili user untuk menulis menambahkan sebuah file ke direktori tertentu, yaitu dia baru butuh akses write ya, akses tulis. Nah itu kenapa saya nggak langsung include kan ya, nggak semua direktori ya, ini best practice ya, mungkin masuk kategori best practice lah. Nggak semua direktori butuh akses hak tulis untuk HTTP gitu, untuk web server gitu. Risikonya kalau ya kayak gitu, risikonya nanti siapa saja bisa upload dan bisa ngacak-ngacak direktori mana saja, sembarang direktori, selagi itu punya akses tulis ya kan. Jadi kayak gini. Nah kira-kira ini udah bisa akses belum? Kita coba ya. Sudah. Nah itu. Nah, oh ya, ketinggalan satu perintah lagi. Tadi itu kan buat ngeset ya, buat ngecek itu bisa pakai get facl. Ya, kita mau cek get facl home. Nah, ini perbedaannya. Jadi dia tambahkan ini. Ya kan? Ini spesial. Nah, spesial lagi. Bedanya apa? Kalau tadi kan S ya spesialnya. Kalau ini pakai tanda plus. Berarti ada ACL yang jalan. Jadi kalau kita cek itu ls-l grep home. Nah, ini ada tanda plus di sini. Itu berarti ada ACL di situ, ada akses control list. Nah itu tandanya, gitu cara ngelihatnya ya kan. Cara ngelihatnya pakai get facl. Terus oh ya, kalau mau remove misalnya itu gampang banget. Jadi nge-remove-nya itu tinggal gini. Nah ini rekursif nggak apa-apa. Set facl min b ini artinya remove all ya. Bisa juga sih pakai opsi panjang remove all ya kalau nggak salah ya. Min b aja. Min B di mana? Di home. Udah, ini hilang semua. Kalau kayak gini. Nanti dia ngebalikin. Nah, kalau kita cek lagi pakai get facl home. Nah, itu udah hilang. Ya kan? Ownernya group, ownernya root ya kan. Terus yang tadi yang HTTP hilang. Ya kan? Sekarang kita set lagi aja. Kita set lagi biar lancar pakai komennya ya kan, biar ingat grup yang mau kita kasih izin grupnya apa, terus aksesnya apa saja yang diperbolehkan. Home karena ini karena ini milik root ya, berarti pakai sudo gitu. Kemudian set untuk yang direktori home usernya, home user direktorinya ya kan. Di sini user saya Bringsren gitu. Dah. Dan ini sekarang Apache sudah punya akses. Wah, ini udah berapa lama saya ini? Jangan udah kelamaan. Ya kan? PHP bisa jalan nggak? Nah ini enaknya udah kayak gini. Satu lagi. Enaknya kalau udah kayak gini, kita nggak perlu apa lagi ya, nggak perlu susah-susah pakai SFTP atau nanti konfigurasi macam-macam. Kita udah bisa ya di rumah sendiri lah, udah berasa di rumah sendiri. Jadi kita bisa langsung bikin ya kan, bikin file, nggak perlu pakai sudo. Kita tes dulu PHP-nya ya, jalan nggak ya? Minix PHP, pp info ya biasanya, pp info. Coba, coba kita cek. Kebaca nggak di apa di sini. Kita reload. Oke. PHP-nya udah running di home directory. Nah, kalau udah di home directory ini enak. Aduh, saya lupa ini udah berapa lama ya. Ya nggak apa-apa. Saya lupa udah berapa lama, tapi kita lanjutin aja ke rencana awal. Nah, rencana awalnya ACL udah, berarti deployment. Nah, kita coba ya. Mudah-mudahan kelamaan nih video, nggak apa-apa. Kita coba di situ ya, seperti biasa demi kebaikan itu selalu baca sistem requirement. Coba baca code igniter itu websitenya apa sih? Code igniter itu udah ada loh. Nah itu ini installation. Coba kita lihat installation. Nah ini sistem requirement. Ini kita lihat dia butuh apa aja. Nah nih, seperti di video sebelumnya saya kan cuman install satu ekstensi aja, yaitu ekstensi PHP Apache ya, biar
PHP bisa ngobrol sama Apache. Nah, di sini ada requirement baru. Nah, jadi enaknya gini, kenapa sih saya install minimal? Ini juga buat bahan belajar ya, bahwa kalau diinstal prakteknya itu kalau di server itu kalau bisa nggak usah diinstal semuanya, install seperlunya aja gitu. Jadi kita juga tahu, yang kita yang belajar PHP-nya juga tahu sebenarnya PHP butuh ekstensi apa aja sih untuk menjalankan program kita, ya kan. Contohnya kayak gini, kita mau ngejalanin framework CI, oh ternyata dia CI butuh INTL gitu, udah kita batasi di situ kan. Kalau nggak perlu ngapain juga menu-menuhin sistem terus ngelot ekstensi yang nggak perlu, nggak kepake. Terus nanti kalau kita mau dokumentasin, kita karena udah kebiasaan kayak gini, kayak di sebagian yang bundling gitulah, mungkin di SAM nggak tahu udah di enable semua apa belum ekstensinya ya, tapi intinya semua ekstensi kan sudah terinstall gitu. Jadi kita kadang lupa, nggak bakalan ingat sebenarnya buat make sebuah tool atau ada library pihak ketiga segala macam itu udah auto running kan di konfigurasi kita. Kita nggak pernah nyelidikin dan nggak pernah mengenal ekstensi apa aja yang berjalan di belakang. Suatu saat kalau kita develop terus ditanya itu requirementnya apa aja, kita malah bingung mau jawab apa ya, karena sistemnya udah lengkap gitu kan. Nah, enaknya begini ya, walaupun di sebagian sudah ada di sebagian dia di kebanyakan library atau di kebanyakan framework atau apa saja yang kita mau deploy itu ada dokumentasinya. Kalau ada dokumentasinya gini enak, udah ditulis ya. Jadi kalau ditanya itu requirementnya apa aja bisa dicek kan di website resmi. Kayak di sini INTL. Coba kita cek INTL itu paket terpisah nggak? Clear. Sudo pacman, berarti kita cek dulu ya. Terus dia tadi minta minta kita cek aja yang PHP semua. Terus dia minta grade -i aja. Dia minta apa aja tadi ya? Dia minta INTL atau MB string ya, satu lagi MB string. Nah, nggak ada. coba. Grade INTL ada nggak? Ada. Kok ataunya nggak jalan? Oh iya, saya tahu kenapa nggak jalan. Ini harus di escape pak. Nah itu. Oh iya, MB string. Nah berarti MB string udah bawaan, udah default di compile sama PHP di Manjaro berarti ya. Berarti kita tinggal kita install dulu. Kebutuhan pertamanya itu PHP INTL. INTL. Yes. Kemudian dia minta MB string kan. MB string, nah berarti kita tinggal konfigurasi di ini. Jadi file konfigurasi sama seperti sebelumnya udah ada ya? Udah ya MySQL. Di video saya ada nggak ya? Saya lupa. Jadi untuk konfigurasi PHP itu dia punya file konfigurasi namanya php.ini, lokasinya di etc php.ini. Jadi edit ini kan. Untuk mengenable ekstensi itu ada di sini. Ya, mumpung di sini sekalian, kayaknya sebelumnya saya belum set time zone ya. Coba kita cek biar enak. Nah, ini biasain sih di set time zone, date time zone ya. Nanti pas ngoding ada misalnya disuruh bikin tugas yang perlu tanggal, timestamp. Takutnya nggak sesuai gitu. Jadi kalau saya karena waktu Indonesia bagian barat, Asia Jakarta. Terus kita cari MB string. Oh iya, MB string udah default, udah ada ini. Language for internal character. Oke, sip. Terus INTL ya, satu lagi. INTL. Oke, INTL. Nah, dinyalain, cara nyalainnya gitu. Ini kan titik koma ini kalau di php.ini itu ini kan kayak Windows. Sebenarnya konfigurasi .ini terinspirasi dari Windows ya. Jadi komentarnya itu menggunakan titik koma. Kemudian apa lagi? PHP JSON. Ini udah default. Kita cek lagi. Kita save dulu ini. Coba kita cek lagi. Sudo pacman ss. Apa lagi dong? Itu banyak di situ. Ada PHP XML, MySQLND sama JSON. Grab apa tadi?
JSON JOS JSON, kemudian MySQL, cari MySQL nya aja lah ya, gampang. Terus apa lagi tadi, JSON, MySQL sama XML. Coba ada nggak? Oh, ada. Bang, berarti udah bawaan semua seharusnya. Kalau nggak ada gini biasanya udah ada default. Oh ya, MySQL udah. Kan kita udah enable MySQL itu sebenarnya MySQL ND ya ekstensinya. XML sama JSON ini seharusnya udah ada sih by default. Kalau XML RPC itu apa ya? Itu buat itu bukan ya? Tapi ini dulu dibilang agak bahaya sama security. Kayaknya bukan deh. PHP XML RPC. Apa ini? Ya. Oh iya benar ya. Di coach PHP. Ini benar sih. Tapi nggak apa. Coba nggak usah dulu. Nanti kalau suatu saat ternyata ketemu error, nah, kalau nanti ketemu error baru diinstal. Sekali lagi kita tahu kan ini berarti dibutuhkannya saat dalam kondisi apa gitu kan. Call request ini oke, ini udah default sih seharusnya itu oke. Terus server requirement PHP udah, kita kembali ke installation, coba kita lihat. Nah ini udah ada composer ya sekarang. Nah PHP Code Igniter 4 sudah ada composer, enak ini. Tapi kita nggak bahas composer dulu, kita manual dulu aja. Composer ini nanti lah di video yang lain, mungkin ada deploy Laravel atau apa, kita bisa pakai composer. Karena ada konfigurasi lain untuk di lokalnya. Ini juga saya pengen pisahin lah videonya, takutnya kepanjangan nanti. Oke. Manual installation, repository, hold the release version. Oke. Repository-nya di mana? Di GitHub. Oke. Terus ini di clone aja. Boleh di clone aja ini. Oke. Oh iya benar, di sini ditulis tuh JSON enable by default dan ini XML udah enable by default, berarti XML RPC kata juga ya kan, nggak perlu ini. MBString sudah ya kan. MBString udah di enable belum, kita cek ya. MBString sudo pacman sudo php ini MBString. Oh ya, MBString sudah sih kalau di sini. Udah ada by default sini. SQLND jangan-jangan, nah tuh udah ada kan. Terus apa lagi tadi? XML. Nah, udah ini seharusnya. Ada XML RPC ya di situ, tapi usah diapa-apain dulu deh. Itu kayaknya buat upload apa sebenarnya, biarin aja dulu. Kalau ada error baru kita pakai. Sudah. Terus di mana sudah lepas? Loh, kenapa saya balik? Oh iya kan, tinggal di clone. Ngapain sih saya orang di git? Nggak apa-apa lah. Dari sini juga bisa seharusnya. Codeigniter.com biasanya kan bisa gini, copy link. Ini sebenarnya salah saya. Itu kan tadi udah di ya udah gini aja, sama aja. Kita download ke sini. Get. Ya. Mudah-mudahan nggak lama. Oke. Clear, kita cek. Oke, kita unzip. Nah, ls itu framework 404. Nah, kita rename aja biar enak. Misalnya ini tugas kuliah ya kan, tugas CI. Every framework 404 tugas CI. Oke, begitu ls. Nah, ini ya kan, tugas CI. Aji. Ya, terus apa lagi di dokumentasinya?
Oke, download latest version, upgrading, pros con, download and run. Nah, seharusnya kalau kita cek sekarang tugas CI bisa nggak? Nah, itu udah bisa. Oh, jadi begitu ya. Oh ya, kalau nggak salah dia publik ya yang baru itu, nggak ke welcome gitu. Server error. Nah ini karena ada server error begini, kita cek ya. var log httpd. Ini dokumentasinya enak, ada errornya. Error log, coba kita cek apa errornya. Access to bring shrine ini kapan? 903 904. Yang barusan mana? 90325. Ini public data access option not allowed here. I see. Nah ini berarti kita perlu konfigurasi base server configuration. Tugas CI sistem nggak boleh katanya, klien nggak boleh, tapi ini dulu errornya ya. Ini errornya, kita satu-satu ya. Home bring shrine public, tugas CI HT access option not allowed here. Jadi kita harus cek lagi konfigurasi lagi. Jadi kalau coba kita lihat di catatan saya bikin nggak sih? Unduh udah, ekstrak udah, rename udah, modifikasi konfigurasi. Nah ya ini modifikasi konfigurasi jika dibutuhkan. Berarti kita cek lagi konfigurasi user dir tadi di httpd conf extra ya, httpd userdir.conf. Nah ini .ht access itu nggak boleh dia karena ini ya, data access itu, jadi allow override ini fungsinya untuk memberikan akses atau memberikan kemampuan untuk merubah akses dari dalam direktori. Nah, yaitu salah satu caranya menggunakan file .htaccess. Jadi dia nimpa. Kalau ada konfigurasi di server, kemudian ada file .htaccess, nah konfigurasi di server ini bisa ditimpa sama konfigurasi di dalam .htaccess, ya kan? Ini dilimitasi. Ini cuman yang boleh di override itu, yang boleh ditimpa itu file info, outconfig, limit, sama indexes, ya kan? Kemudian opsi yang diperbolehkan itu multi-view, indexes, symlinks, if owner match, ya kan? Includes no exec, jadi nggak boleh exec ya di situ. Kemudian apa? Ini berarti tiga-tiganya harus kita rombak ini kayaknya, atau kita bikin gampang aja karena ini cuman untuk development. Nanti teman-teman bisa belajar sendiri, dokumentasinya lengkap banget di Apache itu. Jadi ini kita komen aja semua, saya ganti ya. Saya buka semua opsi untuk htaccess. Jadi htaccess sekarang punya seluruh opsi untuk untuk menimpa konfigurasi Apache, ya kan? Ini yang paling gampang aja dulu kita pakai, ya kan? Terus require all granted. Nah, jadi kalau di sini dibatasi, require ini bisa buat macam-macam ya. Nah, jadi sebenarnya dia udah bisa buat limitasi, ya kan? Ini kayak gini nih, whitelist namanya, semacam whitelist. Jadi ini aja yang boleh yang bisa dilakukan ke directory tersebut, ya kan? Metodenya di sini method, ini nyeting method, whitelist method, metode yang bisa dipakai untuk HTTP-nya yaitu metode get, post, dan option. Nah sekarang kalau kayak gini seharusnya udah bisa. Coba
itu saya udah nyalain .hp aksesnya ya, nggak tahu kita masih ada error yang lain, kita cek lagi. Dan setelah konfigurasi biasakan untuk merestart agar konfigurasi bisa efektif, ya kan? Kalau nggak dia nggak berubah. Nah, satu lagi juga bisa, saya cancel dulu ya. Satu lagi, kalau bisa biasain juga ngecek ada miskonfigurasi atau enggak. Kalau udah sinteks oke, it's okay, berarti nggak masalah, ya kan? Baru restart. Kalau enggak dia bisa gagal restart si Apache-nya. Baru restart service-nya. Nah, udah, coba kita lihat masih error. Whoops, we seem to have hit a snag, ya kan? Nah, lucu tuh. Kalau kesini langsung boleh nggak? Nggak boleh, access forbidden. Berarti emang publik ya. Defaultnya CI sekarang itu publik berarti. Whoops, we have to hit some snag. Nah, kita cek lagi apa errornya. Nah, gini, kita troubleshoot ya. var log httpd error log. Ini. Coba barusan itu kita restart aja biar muncul lagi errornya. 909. Nah, ini barusan. Ini cannot serve directory sama public suggestion, no matching index directory found and server generated forbidden directory forbidden by option directive. Kok ada gininya? index.php. No matching directory index forbidden by option directive. Perasaan option wes tak matiin. Apa coba di sini apa sih biasanya? Welcome. Kok begini? Coba kita lihat lagi di sini, dia mau akses apa sih? Nah, tadi itu error log ya, barusan kan nggak error, tapi isinya welcome kayak begitu. Termin var log akses, sorry httpd ini akses log. Itu jalan. Nah, sekalian aja lah, kalau nggak kita munculin lah errornya apa. Auto index error, kita munculin aja kita edit lagi php.ini. Jadi kita munculin aja apanya namanya, errornya, ya kan? Error reporting kita nyalain biar kelihatan error PHP-nya. Error reporting. Nah, ini komen yang lama paste aja. Kemudian kita mau tampilin semua error, nah gitu. Jadi opsinya all ya. Terus apa lagi? Display error ya, kita tampilin aja sekalian. cw on. Ada lagi nggak? Display startup error, ayo. Oke. On. Oke. Seharusnya udah nggak perlu lagi. Udah, itu cukup. Kita restart lagi. Apa sih? Apache-nya? Oke, kita cek lagi. Kita akses lagi coba. Cara ini. Oke. Itu keluar di PHP ya. Kali ini akses forbidden. Jangan-jangan session ini. Coba kita cek terminal var log httpd error log. No matching directory index ya. Tugas CI. Kalau di publik. Oops.
Kita ganti ke akses log lagi. Oh ya, saya tahu nih kayaknya nih. Soalnya kemarin pernah waktu troubleshoot di apa di grup Telegram Manjaro itu, si CI ini sekarang kan dia udah sama Laravel. Laravel tuh punya storage, terus dia punya writable kan, coba kita lihat writable. Nah, bener aja, ternyata session di sini ada log di situ. Coba, berarti dia butuh akses tulis ke sini. Ini dia butuh akses tulis. Ya udah, kita kasih aja chmod berapa? 2755. Itu seharusnya default sih, ini udah bisa langsung sih kayak gini. Coba kayak 775 lah, kita kasih akses tulis buat siapa? Ini rekursif apa perlu semua nggak ya? Coba aja lah ya. Soalnya dia emang writable kan, seharusnya dia bisa memang akses semua. Kalau kita lihat itu writable directory, jangan ada di dokumentasi. Coba download dari server, extract download language folder content di sini. Composer installation. App starter, installation setup. Composer update, latest dev, PHP build release. Apalagi nih, setup. Ada nggak writable? Cari writable. Nah, structure foldernya project setup writable, latest dev. Cuma satu tuh doang, ada 3 tuh. Copy AWS and writable folder to your project root. Terus copy dan kan project root ya, kita sama aja. Yang manual juga kita udah langsung. Structure, running your app, initial configuration and setup. Ini biasain baca dokumentasi ya. I see, benar. If you will be running your site using a web server, example gitu. Jadi kalau mau jalanin aplikasinya menggunakan web server. Nah, di sini kan Apache kita ya kan. You will need to modify the permission for the writable folder inside the project. So that will be writable by the user or account used by web server ya kan. Jadi dia harus bisa ini satu lagi ya, dia punya server juga sekarang. Kita coba pakai ya. Aduh, kok jadi main-main kayak PHP enak sekarang. Ini kan juga buat buat development. Kan ceritanya kita konfigurasi lingkungan development PHP, belajar PHP kan, PHP Spark Self. Nah, coba, ini enak juga. Jadi kalau buat nggak perlu ribet-ribet nyeting Apache sebenarnya. Kalau CodeIgniter sekarang itu udah bisa akses localhost 8080. Nggak bisa tuh, mau disuruh kemana? Bener kan? Oh, kok SSL? Saya kan HTTP, Pak. Sembarangan. Nah, ini udah jalan. Tapi kan kita misinya, objektifnya hari ini kan kita mau jalanin itu di Apache. Ini sih udah dikasih tahu ya, writable, berarti bener. Saya bener. Perasaan saya sebelumnya bener. Jadi kita harus kasih akses ls chmod 775 lah, ya kan, grup bisa akses ke writable. Nah, ini rekursif berarti. Soalnya dia bilang rekursif kan. Permission. Sorry. Atau kalau saya nggak rekursifin bisa nggak? Ntar saya rekursifin belakangan. Saya coba. Nggak bisa, berarti harus rekursif. Berarti dia butuh akses ke dalam sebenarnya. Ya kan? Jalan. Gitu. Aduh, ini udah kelamaan. Pengennya sih saya cobain yang biasanya kalau CI itu. Nah, ini build your first application. Ini kan di catatan saya. Nih, tes status page. Gak perlu lah ya. Saya pikir teman-teman yang belajar nanti juga mesti udah bisa lah. Yang penting environment-nya sudah jalan. Tes status page-nya nggak usah, kepanjangan nanti videonya.
tuh kan udah, iya ini ada jamnya kok, saya ngerekord udah berapa lama. Itu udah 1 jam lebih 9 menit, udah mau 10 menit. Saya pikir cukup sekian. Sekali lagi disclaimer, ini adalah video dokumentasi belajar saya, jadi jangan ditelan 100% bulat-bulat. Saya yakin saya pasti ada kesalahan di mana apa. Jadi silakan cari resource lain yang mungkin bisa menambah inputan untuk teman-teman belajar. Terus karena ini dokumentasi belajar, jadi seperti biasa saya mau bilang saya sangat mengharapkan feedbacknya, ya kan, baik itu berupa koreksi kalau ada kesalahan, kemudian kalau ada masukan, ide-ide baru, atau ada yang kurang saya perlu tambahin, ya kan, ada yang kelupaan saya sampaikan, mungkin ya silakan dikomentari aja video ini. Bisa di sini teman-teman Manjaro bisa komentar di grup, ya, di grup Manjaro Indonesia. Buat teman-teman yang pakai Manjaro dan belum join grup Manjaro Indonesia, join aja, orangnya friendly semua lah insya Allah. Terus asik lah grupnya, nggak ribet, nggak apa. Oot boleh ya, sajang kelewatan, sering oot sih kita. Terus itu ya itu sih paling. Semoga bermanfaat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.